Wato. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu pagi pukul 7 pagi. Pagi banget ya. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bahas apa nih ya? Sebetulnya ini merupakan sequence dari video codingan, tapi mungkin saya putus-putus ya. Baru nanti terakhir kita sambungkan aja gitu ya. Masih ngantuk? Masih lah. Pagi ya. Tadi udah sarapan ini dulu, pizza. Masih ada satu pizza gitu ya. Nah, sarapan itu dulu, terus habis itu sekarang ini mau biasa kan codingan dalam artian untuk pekerjaan dan juga for fun. Yang ini sebenarnya for fun sih. Sebenarnya saya udah buat rekaman video sebelumnya ya, mulai codingannya segala macem gitu. Tapi ini kayaknya belum runut, harus dimundurkan ke belakang lagi, diceritakan apa yang saya maukan gitu. Diceritanya gini. Ceritanya, ini harus ceritain di awalnya lagi ya sebetulnya ya. Saya di kelas saya absensi menggunakan wajah dengan menggunakan API yang dikerjakan oleh perusahaan saya, PT Riset Kecerdasan Buatan atau riset.ai. Nah, berkasnya absensi itu saya harus tunjukkan dulu kayaknya absensinya. Mungkin harus saya potong dulu, saya tunjukkan ya. Saya pikir-pikir dulu ya sebentar. Nah, jadi di kelas saya tuh bentuknya kayak gini ya. Kelas saya ntar ya. Ntar dulu. Kira-kira gini yang dilihat ya, ini kelas saya. Kalau saya mau ini ngecek daftar hadir ya, ini kayak gini. Tadi saya cek verification. Saya harus punya ini dulu ya, QR code saya, QR code-nya. Nah, terus kemudian saya absensi wajah saya. Nah, itu namanya tuh ya, user ID-nya 12345 surname gitu ya. Nah, itu lagi. Nah, sebentar saya berhentikan dulu ya. Aduh, nah ini ya, jadi dari sana itu nanti dihasilkan berkas log. Jadi lognya tuh kayak gini lah ya. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi ada headernya, kemudian ada datanya. Yang mana kalau saya buka lah, saya buat codingannya dulu sedikit ya. Jadi datanya itu kalau saya lihat ya, ini saya run lagi aja. Mungkin enggak kelihatan ya, view-nya digedein aja. Zoom in, sorry ya. Zoom in lagi. Oke lah, mungkin kelihatan ya. Jadi ini ada kolomnya, ada banyak datanya, tapi yang saya butuhkan sebenarnya kolom request timestamp dan user ID. Nah, yang ingin saya petakan tuh seperti ini sebetulnya. Ntar balik lagi ke video saya ya. Taruh ya. Ini coret-coret saya di buku ini. Jadi ntar saya lipat dulu. Biasanya nggak saya lipat sih, cuma di belakangnya ada tulisan lainnya. Nah, jadi kan saya punya log ya. Ini harusnya saya scan dulu ya. Ini ada lognya, berkasnya adalah berkas log seperti ini. Kemudian saya ingin petakan itu ke dalam some kind of tanggalan ya. Tanggalan. Jadi maksudnya saya tuh gimana, kan tadi ini kayaknya nih kebayang maksudnya? Nggak kebayang ya. Ini yang di dalam otak saya tuh kayak gini gitu. Kan tadi bentuknya hanya list ya, timestamp ya. Jadi kalau saya lihat lagi sebentar ya, saya jalankan lagi. Ini request timestamp ya. Coba kalau saya buat print lagi ya. Mana nih berkode print df request time gitu ya. Kalau saya jalankan ada nggak? Sorry, kebanyakan ini. Nah, bentuknya kayak gini kan ya. Kalau ini sama user ID kali ya. User apa tadi? User underscore ID ya. Salah, berarti ini df user
ID gitu ya. Nah, jadi yang salah. Tar. Tuh kan ini banyakan tanda petiknya. Ada ngantuk ya. Oh dia ngeprintnya kayak gitu ya. Ini dulu, baru user ID-nya di sini. Ini kalau di head kan gimana ya? Dua-duanya nih di head kan. Saya pengennya sebelah-sebelahan lah gitu ya. Ini kalau kita gini bisa nggak ya? Head gitu ya. Kalau pengen dua-duanya ya gini aja. Bisa nggak kayak gini? Bisa lah ya. Supaya kita kepotong aja ya. Jadi yang satu ini adalah 1, 2, 3. Ini ada 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5 ya, nolnya di sini. Oh kalau printnya gitu ya. Saya kalau printnya, kalau ini gini dong hasilnya harusnya ya. User ID. Nah kan ini enakan gini kali ya. Gini kali ya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa ya. Saya mau ngeprint sebelahan gitu, gimana caranya? Ini kadang-kadang kayak gini tuh kan, ya cuma pengen ngeprint aja sih, pengen lihat-lihat aja. DF nggak bisa ya. Pengen ngeprint 2 kolom aja. Kalau gitu ya, kita Pandas print selected kolom. Nah, ada ternyata. Kita lihat dulu. Nah, saya pengennya pakai 2. Oh iya gini ya, gini 2. Ya di array-nya kayak gitu. DF oke bisa lah berarti. Berarti bisa dong. Ya. Gini dong. Gitu ya. Ya, sip. Nah, kan bisa. Ini yang saya maksud dari tadi tuh ya. Oke, nggak usah di head juga nggak apa-apa kalau gitu. Oke, kita lihat ya. Coba kita lihat, kita print ya. Jadi ada 2.700-an. Kayak gini ya. Di sini adalah timestamp. Di sini user ID. Nah, saya tuh ingin memetakan. Sebentar sambil ngopi dulu ya. Timestamp ini kan terlalu detail ya. Sebenarnya kita nggak perlu timestamp yang sedetail gini juga. Maksudnya tuh saya pengen misalnya dipetakan si user ID something nih ya, yang ini tadi itu hadir di tanggal sekian, kuliah jam sekian. Jadi kalau kita balik lagi ke gambar saya itu kan ya, jadi misalnya tadi saya pengen yang hadir di misalnya apa di sini gitu ya. Di sini tuh siapa aja gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang saya ingin konversikan adalah yang ini tuh ya, yang ini yang sebelah kiri ini nanti mungkin hanya cari day of the year ya, day of the year. Dia hari itu bahkan mungkin jam berapa di hari itu ya. Tapi saya mau cari dulu day of the year. Maksudnya kan ya. Bentar ya, kalau nggak paham sebentar, saya maksudnya gini. Sebentar ya, saya ingin coba tampilkan di layar itu adalah PowerPoint saya tampilkan di layar. Ini untuk coret-coretnya aja ya. Bentar. Saya cari dulu mana ini tadi. Ini saya. Kok zoom salah ya. Zoom. OBS saya mana ya? Nah, ini dia. OBS ini bisa, kalau ini bisa nggak ya pakai anotasi? Mana ya? Anotasinya sih ini mana ya? Annotate mana? Annotate sebentar. Sip. Nah karena ini live ya, live recording, live coding, jadi Anda bisa lihat. Tadi maksudnya apa? Oke, ya jadi ini kalau warna bisa diganti nggak pennya? Pen color yellow aja ya biar kelihatan. Nah, oke. Jadi kan saya tadi punya log ya. Misalnya log itu kan ada isinya tanggal ya tadi. Date time kalau kita sebut date time ya. Date time terus ada user ID gitu ya. Nah, date time ini kan tadi detail ya. Date time-nya ini mau saya konversikan dia. Jadi saya pengennya tuh gini. Misalnya ada kuliah, orang ini kuliah hari Senin ya, user ID. Jadi ini mau saya petakan ini masuk ke ini misalnya tanggal 4 ini ya.
Jadi dia ada di tanggal 4-nya ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, 4, 7, 9, 8 gitu ya. 11 dan seterusnya masuk ke sini gitu ya. Tanggal ini gitu ya. Jadi itu ada mahasiswa tanggal itu. Nah, jadi ini date time-nya tuh saya pengen masukkan itu. Nah, nanti di tanggalnya juga kita bisa jamnya gitu kan ya. Tapi tanggal dulu. Nah, berarti saya pengen tahu di sini sebetulnya itu pen color ya. Green ya. Jadi ini itu. Nah, ini kan ada, ini kan tadi date time ya. Mau saya ini kan day of the year. Maksudnya apa? Kalau misalnya 1 Januari itu hari pertama, 2 Januari hari 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini misalnya 4 Juli ya. 4 Juli 2022. Ini tuh kalau secara ini berapa? Day of the year-nya berapa? Ya ini. Hari keberapa di tahun 2022? Nah, ini hari keberapa? Nah, nantinya saya pengen buat itu ya tabelnya kayak gitu tadi misalnya saya katakanlah ya Januari itu kan 31, Februari tahun 2028 ada berapa? 2022 bukan ini ya, bukan kabisat ya. Katakan 28 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kan ini Juli ya. Jadi kalau sekarang ini 31 tambah 28 berapa? 59 tambah 31 jadi 80 90 tambah ini 120 tambah ini 151 tambah ini 181 gitu kan ya. Jadi kalau ini Juli keempat berarti 181, 182, 183, 184, 185 ya gitu ya. Jadi ke hari 180 nanti kita cek ya, ini kan saya ini dulu ya ngaidianya. Ini boleh jadi salah. Nanti harus kita lihat dulu ya date of the year-nya berapa. Nah, itu yang saya pengen buatkan kode dari date time ini ya, given tanggal ini dia harus ngelihat gitu. Jadi nanti lognya tuh ini lognya akan saya ubah menjadi misalnya 185 ya. Misalnya kuliahnya jam 7 sampai jam 9. Misalnya jam 7 sampai jam 9 itu. Nah, jadi nanti range bawah antara jam 7 sampai jam 9 gitu ya. Ini mahasiswanya ada berapa aja tadi ya. Mahasiswa ke-1 misalnya 185, 79, mahasiswa ke-11 185 ini jamnya nggak gini ya, jam berapa. Misalnya ada yang login jam 7.01 gitu ya. 7.01 gitu ya. Ini jam 8 misalnya. Mahasiswa ke 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya memestahkan ini ya tadi. Ini. Nah, jadi saya bisa lihat misalnya tanggal 4 Juli ya, tanggal 4 Juli ya, misalnya ada kelas BR tanggal 4 Juli ya 2022. Siapa aja yang hadir? Ada hadirnya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Bisa dicontal juga ya. Jadi, nah ini yang saya pengen buat absensi kayak gini, ya, absensi keluarannya. Itu jadi ini mundur yang saya pengen mau dulu ya. Nanti gimana ya? Oke, taruh ya. Jadi itu yang saya mau. Nanti codingannya gimana? Satu-satu kita mulai dulu ya. Jadi itu dulu. Saya stop dulu ya. Karena saya harus ngopi dulu sambil mikir dulu. Ini adalah proses codingan saya. Codingannya serius ya. Padahal ini hobi aja. Ini membuat video yang raw seperti ini tuh untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa codingan tuh nggak sederhana ya. Ada proses mikirnya juga, proses nguliknya juga. Karena kalau orang-orang biasanya codingan tuh udah jadi gitu ya. Hebat banget ya mikirnya itu gimana ya. Kalau ini kan juga saya tunjukkan juga proses mikirnya saya. Dan proses saya salah jalannya juga, nggak akuratnya juga ya. Supaya Anda juga tidak berkecil hati kalau coding nggak langsung jalan. Gitu.
Ntar saya ngopi dulu ya, sambil mikir-mikir. Kalau Anda punya komentar terhadap codingan saya ya silahkan ya. Nanti saya sambung-sambung ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.